Yuk. Iya. Bendera merah putih sudah mulai diturunkan. Lomba-lomba 17-an di kampung-kampung juga sudah selesai. Tapi kalau soal seru-seruan, Lesti dan Rizky Bilar kayaknya belum mau move on dari suasana dan semangat kemerdekaan 17 Agustus. Padahal sebelumnya, mereka juga sudah ikut merayakan gede-gedean bareng para fans. Ikut berbagai lomba, seru-seruan bareng. Tapi ternyata masih kurang. Kali ini yang diajak seru-seruan bukan cuma keluarga, tapi seluruh karyawan. Para ART sampai tetangga ikut dilibatkan. Bunda. Sayangku, ini kenapa hitam? Kenapa itu? Tete habis makan apa ini? Mana babynya mana tadi? Tete habis menang penghargaan lo tadi. Apa? Oh, makan knalpot. Ternyata ide perlombaan datang dari Lesti dan Bilar yang ingin berbaur bersama ART dan karyawan lainnya. Ada berbagai perlombaan seru, di antaranya lomba makan kerupuk, lomba ambil bola. Menariknya Dede Lesya pun ikut lomba makan kerupuk dengan digendong oleh Bunda Lesti. Duh, seru bener sih. Benar liur nih, Pak. Lomba berikutnya yang gak kalah gong adalah lomba nyerok duit, di mana peserta banyak yang kena zong hingga ulah iseng Papa Bilar pada Abang L dengan melemparkan tepung ke wajah Abang L sampai cemong penuh tepung. Abang L ikut. Harus kena mana? Pensiun dari gemerlap panggung hiburan tak membuat nama Zaskia Gotik tenggelam. Sang mantan biduan justru belakangan malah menuai pujian. Tampil akur berdampingan dengan mantan istri suami Imel Putri, hadiri kelulusan sekolah putri sulungnya Akila. Tak hanya kompak demi anak, Imel dan Zaskia yang sempat tegang sebelum Gotik resmi dinikahi Sirajudin. Perlahan tapi pasti, malah jadi teman satu frekuensi, jadi teman curhat. Bahkan Gotik dan Imel menyatu dalam satu kajian agama. Lihat saja, sejak Gotik memutuskan berhijab, gaya dandanannya pun benar-benar mirip bak pinang dibelah dua. Ya Masya Allah, Alhamdulillah sekarang lebih banyak kajian gitu, nuntut ilmu lah. Sama sekarang kan kebetulan anak kan udah mulai masuk SMA, jadi ada beberapa kegiatan yang mengharuskan selalu hadir di sekolah. Imel Putri dan Zaskia Gotik sepintas tak ada beda. Sama-sama cantik dan sama-sama getol mendalami kajian agama. Lantas apa sebenarnya rahasia Gotik dan Imel bisa akur dan jadi teman satu frekuensi? Tak banyak yang tahu, sang putri Akila lah jadi juru penghubung terjalinnya hubungan baik ibu kandung dan ibu sambungnya. Adik-adiknya main aja, nggak ada waktu yang gimana-gimana gitu. Jadi kalau memang dia sedang tidak sekolah ya main gitu. Jadi semuanya baik-baik aja. Presenter Ruben Onsu yang baru berulang tahun ke-43 pada 15 Agustus lalu, ternyata dapat 2 kado ulang tahun pahit sekaligus. Mediasi hak asuh anak di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dinyatakan gagal. Dan kini yang terbaru, ia justru ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penipuan dan penggelapan oleh penyidik Polres Jakarta Selatan. Terlapor saudara RSO statusnya dialihkan sebagai tersangka. Kemungkinan minggu depan kita agendakan pemeriksaan. Ruben ditetapkan sebagai tersangka setelah dipolisikan oleh pelapor berinisial P dan korban berinisial DM pada Agustus 2025 silam.
Korban berinvestasi miliaran untuk bisnis produk suplemen dengan iming-iming keuntungan 350 juta per bulan. Namun sayang, untung tak diraih, modal investasi malah raib. Korban merugi sampai 3,5 miliar. Laporan kerugiannya itu bagian dari materi penyidikan rekan-rekan. Nanti pada akhirnya kami akan sampaikan. Ya udah jalanin aja. Persiapannya apa? Menyandang status tersangka kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana investasi jelas menjadi pertanda buruk untuk masa depan Ruben. Terlebih untuk upaya gugat hak asuh anak-anaknya. Belum lagi jika tuduhan idap penyakit mematikan juga terbukti, akan makin tertutup peluang menggapai impian memenangkan hak asuh Thalia dan Tania. Sebaliknya, ditetapkan Ruben sebagai tersangka kasus penipuan dan penggelapan, jadi realita menguntungkan bagi Wenda. Tak hanya kans untuk tetap menguasai hak asuh anak menguat, namun Wenda juga meraih simpati. Setelah selama ini begitu dibenci, bahkan sempat alami pemboikotan. Yang menyambut silaturahim, tapi banyak alasan. Ada ini, ada itu, udah minta tolong. Allah bantulah hamba ya Allah. Bapaknya Thalia ini sudah minta tolong sama Allah. Yang keenam, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketujuh, meninggal dalam keadaan syahid. Kedelapan, Selama lu masih bernafas ya lu masih diuji. Ya, jadi intinya adalah ya udah pokoknya ikuti prosesnya ya. Saya pun sampai sekarang ini berdoa juga tetap minta yang terbaik. Semoga semuanya berjalan dengan lancar. Di tengah panasnya situasi, usai Ruben ditetapkan tersangka kasus penipuan dan penggelapan, tiba-tiba Nikita Mirzani nongol lewat akun medsos. Nyai membocorkan soal Giorgio Antonio, kekasih Sarwenda, yang masih menghutang senilai 200 juta rupiah. Niki juga menambahi cuitannya dengan menyebut, Gio berstatus pernah dipenjara karena kasus narkoba dan ditahan di Polda Metro Jaya. Demi menjaga body goals di usia kepala 4 dan aktif jadi juri dende panggung rezeki yang mengharuskan syuting setiap hari, tentunya butuh fisik yang tetap prima. Karena itu, Denada menjaga makanan dan asupan yang dikonsumsinya. Harus sehat, terjaga kebersihannya, dan pastinya rasanya lezat. Daripada bingung memastikan makanannya sesuai standar atau tidak, Denada pun pilih turun tangan langsung terjun ke dapur. Dena juga kerap memposting hasil masakannya. Yang kali ini, ia memilih menu tahu bakso kukus untuk ia masak dan konsumsi. Juga gini, ini kalau katanya jadi dikukus. Enak banget. Ya, sudah 3 tahun belakangan Denada memang memilih pola hidup healthy food. Ibu dua anak ini bahkan sudah tidak makan nasi. Ia juga tidak lagi mengkonsumsi gula sejak 2023 lalu. Sebagai gantinya, ia hanya makan makanan sehat, seperti buah dan sayuran. Tuh guys, ini es-esan aku, tapi ini versi sehat. Nggak pakai gula, nggak pakai macam-macam. Dan ini adalah makanan yang tidak pernah tidak ada di rumah aku. Paling banyak tuh aku makan adalah blueberry sama strawberry sama raspberry. Pokoknya berry-berryan itu yang aku makan sama alpukat. Gak heran berkat konsistensinya, dalam kurun waktu 2 tahun, Denada berhasil menurunkan berat badan hingga 10 kg. Memang sih prosesnya cukup lama, tapi hasilnya memuaskan dan jauh lebih bagus. Aku itu turun 10 kilo. Tapi dalam waktu 2 tahun. Jadi kalian jangan pikir aku tuh turunnya drastis dalam waktu cepat. Enggak. Rahasianya aku cuma menerapkan memilih makanan.